We're out of the band and you can forget the album. Good. I don't want to be in your stupid album. Hari ini aku bakal bawain alur cerita film yang berjudul ini. Oke, mandiri lah ya, baca sendiri. Film ini menceritakan seorang remaja berusia 18 tahun yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu pergi ke Hollywood untuk menjadi superstar. Dan gak usah kebanyakan basa-basi gitu ya. Langsung aja kita gaskan jak kolai. Adegan dimulai dengan memperlihatkan kilas balik ketenaran seorang bintang rock terkenal bernama Johnny, yang kemudian memutuskan untuk menjadi tim penyembah di sebuah gereja dan melayani Tuhan. Johnny juga memiliki seorang putri bernama Grace. Grace juga sangat berbakat dalam hal menyanyi. Grace juga masuk dalam tim penyembahan seperti Johnny, sehingga setiap minggu keduanya selalu menyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan seperti anak tetangga saya gitu ya, yang sangat mengidolakan seseorang, Grace juga begitu. Grace sangat mengidolakan seorang artis bernama, kita sebut saja namanya Upik gitu ya, biar lancar cerita kita ini. Setiap hari ia terus menonton musik video dari Mbak Upik ini, dan Grace sangat ingin seperti dia. Bahkan ia berharap suatu saat ia bisa satu panggung dengannya. Cuman masalahnya, bapaknya si Johnny tidak mengizinkan dia jadi artis seperti dia dulu, jadi memang agak keras dia sama anaknya ini. Dan karena hal tersebut membuat Grace merasa bahwa ayahnya meremehkan bakatnya dan sangat membatasinya dalam hal bermusik. And you still just do your own thing. I have my own style. Have you not noticed that? Dan hal tersebut membentuk kemarahan dalam hatinya Grace. Johnny dan Grace menjadi sering bertengkar, bahkan berselisih pendapat. Grace menjadi tidak mau diatur, mulai berbohong dan mulai tidak mengikuti persekutuan pemuda di gerejanya. The song and dance you gave your mother down there about youth group was great. Ia ingin menyanyi dengan caranya sendiri, tanpa harus diatur ayahnya. Ia ingin menciptakan lagunya sendiri. Ia ingin menyanyi menggunakan gitar bukan piano. Ia ingin menciptakan ketenarannya sendiri tanpa dibayang-bayangi kesuksesan ayahnya dulu. Tapi kesempatan tidak pernah datang padanya, sehingga ia hanya terus menuruti apa yang ayahnya katakan padanya, meskipun ia sangat tidak senang melakukannya. Seorang teman lama datang ke gereja tempat Johnny dan Grace menyanyi. Ia adalah Mosi, mantan manajer Johnny dulu. Setelah pembicaraan cukup panjang, ternyata Mosi datang karena ia ingin Johnny ayah Grace kembali ke panggung. Karena begitu banyak orang sangat menginginkan dia untuk kembali menyanyi. Namun Mosi harus menelan kekecewaan karena Johnny memilih menolak tawaran tersebut. Karena ia sudah nyaman dengan keadaannya sekarang. Dan ingin terus menyanyi hanya untuk Tuhan saja. I'm gonna have to pass, man. Grace mendengar hal tersebut hanya bisa menatap dengan, hah? Gak salah? Ditolak? Gitulah kira-kira. Dan betul saja, keesok harinya ketika ia bertemu dengan teman baiknya, ia meluapkan kekesalannya. Mengatakan bahwa ayahnya begitu so alim dan bagaimana ia hanya mempedulikan khotbahnya yang sangat membosankan itu, ucapnya. Saat sibuk gibah tentang ayahnya, Grace seolah-olah mendapatkan ide. Grace rekaman sendiri dan mengirimnya langsung kepada Mosi saat itu juga. Grace, your father's right. It was not your call to make. I know. Mommy said 100 times. Hari itu pertengkaran Grace dan Johnny terjadi kembali, tapi kali ini lebih seru. Karena Grace yang biasanya hanya mendengarkan saja, kali ini dia membalas setiap apa yang dikatakan ayahnya. Hingga berakhir dengan dikeluarkannya ia dari tim penyembahan dan dari album. You were out of the band and you can forget the album. Good. I don't want to be in your stupid album. Saat ia menenangkan dirinya, tiba-tiba seorang menelponnya. Lalu scene beralih ke esok harinya. Sepulang Johnny olahraga pada pagi itu, ia dikejutkan dengan teriakan istrinya dari kamar Grace. Setelah ia sampai di sana, ia kaget melihat istrinya sudah menangis. Ia merampas buku yang dipegang istrinya dan betapa syoknya dia ketika membaca apa yang ditulis di buku tersebut. Dan ya, Grace telah meninggalkan rumah tanpa pamit. Hanya meninggalkan beberapa kalimat saja. Tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan putrinya, Johnny berusaha menelpon Grace berkali-kali. Tapi sepertinya telepon itu telah dimatikannya. Lalu adegan memperlihatkan kota LA dan di sanalah Grace berada. Dan ternyata Mosi yang menerima rekaman yang dikirim Grace pada saat itu sangat menyukai suaranya. Apalagi Grace merupakan anak dari Johnny, sang penyanyi legend. Hal tersebut akan sangat menggemparkan dunia permusikan dan pastinya akan sangat memberikan keuntungan baginya. Wow. Makanya ia menyeru Grace untuk datang ke LA. Janji-janji manis pun diberikan kepada Grace. Ia berjanji Grace akan menjadi big star. Banyak orang akan mengenalnya. Bahkan suatu saat ia akan menyanyi bersama Upik, artis idolanya. Bahkan artis-artis besar lainnya. Johnny yang udah uring-uringan nyari anaknya akhirnya terhubung dengan Mosi. Ia marah kepada Mosi, tapi Mosi mengatakan bahwa Grace datang sendiri padanya. Dan jika Johnny tidak ingin lagi kembali ke panggung, biarkan anakmu meraih mimpinya, ujarnya sambil menutup telepon. Johnny yang marah bergegas mengemasi barang-barangnya. Ia berencana saat itu juga akan menyusul Grace ke LA.
Tapi nggak jadi, soalnya nggak diperbolehkan sama istrinya. Apa nak makin pusing itu Johnny? Johnny, would you stop? Dan perjalanan Grace menjadi artis terkenal pun dimulai. Dan penampilan pertama Grace dimulai dengan menyanyi di sebuah bar. Meskipun awalnya sangat gugup, tapi kemudian Grace berhasil membuat semua orang menyanyi dan bertepuk tangan untuknya. Bahkan Larry, presiden rekaman musik yang saat itu juga hadir, tampak sangat puas dengan penampilan Grace. Setelah penampilannya selesai, Grace dikejutkan dengan kedatangan Johnny, ayahnya. Johnny berusaha membujuk Grace untuk kembali bersamanya dan melakukannya dengan cara yang benar. Tapi Grace menolak, ia tidak ingin lagi gayanya menyanyi dibatasi. Ia tidak ingin lagi diremehkan. Dan ia merasa sudah berada di jalan yang tepat untuk meraih mimpinya. Dan Johnny pulang dengan tangan hampa. Malam berikutnya Mosi membawa Grace menghadiri sebuah pertemuan. Di mana di sana ia bertemu dengan Larry dan seorang perempuan bernama Kendra. Yang nantinya akan bertanggung jawab membuat penampilan Grace menonjol, bagus, cantik, seksi, manis, pokoknya glamor dan bersinar. Penampilan demi penampilan dilakukan Grace. Perlahan ia mulai dikenal banyak orang. Bahkan poster mukanya sudah memenuhi tembok-tembok di jalan, menggambarkan bahwa Grace sudah semakin mendekati puncak. Malam itu Grace terlihat baru pulang belanja dan ia juga terlihat sedang berbicara dengan Mosi di telepon. Mosi mengatakan bahwa Jay yang beberapa malam yang lalu bertemu dengannya sepertinya tertarik dengan Grace dan berniat mengajaknya untuk makan malam bersama. Grace tentu saja tidak menyangka dengan apa yang ia dengar. Seorang bintang besar gitu loh, seperti Jay, tertarik padanya. Wow! Sambil berjalan menuju apartemennya, Grace pun simulasi berbincang-bincang dengan Jay. Sampai ia menyadari pintu apartemennya telah terbuka. Ia berpikir bahwa pencuri telah membobol rumahnya. Dengan gemetar ia masuk dan tak menemukan siapapun di sana. Sampai tiba-tiba... You just got home. I knocked like 10 times. Why are you get out? Sorry. No, I'm quitting. I'm Seorang pemuda bernama Quinn muncul tiba-tiba dan membuat keduanya sama-sama kaget. Setelah Quinn menjelaskan bahwa ia adalah karyawan magang yang disuruh Kendra mengantarkan baju untuk video Grace, barulah Grace merasa tenang. Tiba waktu di mana Grace akan bertemu dengan Jay. Pertemuan keduanya tentu saja akan menjadi berita terpanas tahun itu. Itulah kenapa Mosi dengan senang hati memberikan berita eksklusif itu kepada salah satu penulis terkenal bernama Sally. Di hari berikutnya, Grace akan diwawancara oleh Sally tentu saja, supaya blognya atau artikelnya itu sangat meyakinkan gitu ya. Jadi harus ada wawancara antara keduanya. Grace yang gugup akan bertemu dengan penulis terkenal, kemudian simulasi lagi nih ngomong sendiri seolah-olah sedang bicara dengan Sally. Keasakan ngomong, ia tidak memperhatikan kemana ia melangkah, dan hampir saja menabrak Quinn yang saat itu baru keluar dari toilet. Di pertemuan mereka itu, Quinn bertanya pada Grace, apa dia menyukai kehidupan LA secara keseluruhan? Dan Grace menjawab. I was born for this. Saat syuting video klip, Upik sang idola Grace tiba-tiba datang dan membuat Grace gugup. Bagaimana tidak gugup seorang idola yang sudah diidola-idolakan, dimimpi-mimpikan sejak dulu, datang dan melihat Grace tampil saat itu. Apalagi setelah itu ia mendapatkan kesempatan berbincang langsung dengan Upik. Dan di kesempatan itu Grace mengatakan bahwa ia sangat mengidolakannya. Dan dia adalah alasan Grace berada di sana. Di bincang-bincang itu, Upik mengatakan bahwa ia sudah membaca artikel yang ditulis oleh Sally dan bagaimana artikel itu sangat meyakinkan dan begitu dramatis. Sorry, terbata-bata gitu ya. Lanjutkan. Dan ketika ia tahu bahwa Jay mengirim bunga untuk Grace, ia terkekeh. Ia mengatakan bahwa orang seperti Jay tidak akan pernah mengirim bunga yang sudah layu. Ia juga menambahkan bahwa Grace pasti bisa berada di industri ini dan berusahalah untuk mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Gunakan mereka lebih dari mereka menggunakan Grace. Dan terakhir, Upik juga mengatakan bahwa You just have to beat them at their own game. They'll get there. meskipun bingung dengan kata-kata Upik yang kedengarannya sedikit aneh gitu ya, kok nasihatnya kayak gini, tapi Grace hanya iya-iya saja. Dan keesokan harinya, ia terus memikirkan hal tersebut. Ia memikirkan apa yang dibicarakan oleh Upik dan disampaikan kepadanya. Dan ketika ia bertemu dengan Jay, ia berinisiatif menguping pembicaraan Jay dengan salah satu temannya di telepon. No. She believes anything I tell her. Dan tak disangka-duga apa yang ia dengar begitu sangat menusuk hatinya. Ternyata Mosi, sang manajer, telah mengatur semuanya. Mulai dari perkenalan dengan Jay, makan malam bersama sampai kiriman bunga. Grace yang merasa dipermainkan meninggalkan Jay dan mendatangi Mosi. Ia mengatakan bahwa jangan sampai mencampuri urusan pribadinya dan Mosi mengatakan bahwa tidak ada lagi privasi untuk Grace. Ia juga menambahkan bahwa lagu yang Grace janjikan harus sudah selesai dalam 1 minggu. Masalah yang datang kepada Grace mematahkan hatinya, membuat fokusnya hilang, ia menjadi tidak fokus menyelesaikan lagunya hingga waktunya tiba.
di mana ia harus menampilkan lagu ciptaannya di hadapan produser musik Larry Mossy dan seluruh tim rekaman. Namun mereka tidak puas dengan lagu ciptaan Grace, di mana lagu tersebut fals, kalimatnya berantakan, serta nadanya yang tidak pas. Hal itu membuat Grace semakin sedih dan stres. Di toilet, ia bahkan mendengar Kendra, yang sudah dianggap teman dekat, malah membicarakannya dan menjelekannya. Grace mengurung diri berhari-hari di dalam rumah dan tak melakukan apapun, hingga Quinn datang dan mengatakan bahwa undangan makan malam dari ibunya masih berlaku. At all. You do not talk to me. Come with me. Keesok harinya, Mossy mengatakan kepada Grace bahwa Larry memutuskan untuk tidak memberhentikan dia. Semua orang menyukainya, tidak peduli dia bisa menulis lagu atau tidak. Mendengar hal tersebut, Grace merasa senang dan tenang. Tur radio pun dimulai. Kota demi kota dikunjunginya hingga terakhir kota kelahirannya, di mana akhirnya dia punya kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya dan berbaikan dengan ayahnya. Tur radio pun selesai ketika Mossy memberikan lagu baru yang harus ia nyanyikan. Grace protes karena ia tidak menyukai lirik dari lagu tersebut, di mana lagu itu bercerita tentang seorang gadis yang memanipulasi seorang lelaki dan juga mengisahkan tentang cinta satu malam. Mossy yang mendengar itu sedikit kecewa karena menurutnya Grace persis seperti ayahnya. Ya, nama juga anaknya kan ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Upik idolanya setuju untuk menjadikan Grace sebagai pembuka di konsernya nanti. Jadi menurutnya apapun itu yang dipikirkan Grace gak usah kebanyakan mikir, gas aja. Gas! Kayak ini gas lu ketinggalan, bukan motornya yang digas! Mendengar itu Grace tentu saja sangat senang. Akhirnya impiannya akan terwujud, satu panggung dengan orang yang sangat ia idolakan sejak dulu. Namun hal itu juga membuatnya semakin bingung untuk mengambil keputusan. Grace memberikan waktu untuk dirinya berpikir. Quinn datang dan membantunya mencari solusi. Quinn bertanya, apa yang kau cari? Kenapa kau sangat menginginkan hal ini? Dan mengatakan bahwa apa yang ayahnya katakan adalah sesuatu yang benar. Dan berhentilah melarikan diri, berhentilah berlari dari Tuhan. Kembalilah, karena jika Grace kembali, ia percaya bahwa akhirnya nanti Grace akan menemukan apa yang selama ini ia cari. Grace memikirkan apa yang Quinn katakan. Ia bingung keputusan apa yang harus ia pilih. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Karena sepertinya itu yang harus ia lakukan pertama kali sebelum membuat keputusan. Hari di mana ia rekaman pun tiba. Grace terlihat sudah siap dengan gitarnya. Mossy dan seluruh tim juga sedang bersiap di dapur rekaman. Lalu kemudian ketika waktunya tiba, ia melangkah masuk dengan pasti ke dalam satu ruangan, di mana ternyata itu bukanlah dapur rekaman, tapi sebuah gereja. Dan ya, Grace memutuskan untuk pulang ke rumah, bertemu dengan kedua orang tuanya dan seluruh jemaat. Kehadiran yang tiba-tiba itu sungguh sangat mengejutkan kedua orang tuanya dan seluruh jemaat pastinya. Grace memulai dengan meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menyanyikan sebuah lagu pertama yang ia ciptakan. Dan ia mendedikasikan lagu tersebut kepada kedua orang tua yang sangat ia cintai. Tentu saja kembalinya sang anak membuat kedua orang tuanya ini tidak bisa menahan air mata. Betapa bersukacitanya mereka karena anak yang hilang itu telah kembali pulang. Dengan tatapan bangga, kedua orang tuanya dan seluruh jemaat mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Grace. Dan ia menyanyi bukan dengan gitar, tapi dengan piano. Dan film pun tamat. Bercanda, belum tamat, masih ada. 2 tahun kemudian, Pak Sutradara memperlihatkan kepada kita kehidupan dari seorang Grace. Grace tetap menjadi penyanyi. Ia bahkan menyanyi di panggung besar dengan penonton yang sangat banyak. Ia bahkan menyanyi bersama ayahnya. Tapi lagu yang mereka bawakan bukanlah lagu pop, sekuler, rock, pop, metal, 2 kali aku bilang pop, dan apapun itu, tapi lagu penyembahan. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan penyanyi-penyanyi rohani lainnya, dan diperlihatkan juga kebersamaan Grace dan Quinn, yang akhirnya terlibat cinlok. Dan film pun betulan tamat.